Halo, selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang kayaknya ada di mana-mana tapi seringkali sulit dipegang. Globalisasi. Betul, topik yang besar sekali. Nah, misi kita hari ini sebenarnya simpel aja. Kita mau lihat gimana kekuatan raksasa ini muncul di piring makan kita, di slip gaji kita, bahkan sampai ke dinamika keluarga. Ini bukan teori di awang-awang kan? Bukan sama sekali, ini nyata banget. Dan sumber yang Anda berikan juga menarik sekali, campur aduk. Ada artikel opini yang tajam, jurnal akademi soal strategi burger, penelitian mendalam soal pasar kerja, sampai buku teks sosiologi. Komplit ya, dari yang ringan sampai yang berat. Betul. Kita akan coba bongkar gimana globalisasi ini bisa, di satu sisi, menciptakan peluang luar biasa, tapi di sisi lain, justru mempertajam kesenjangan. Kita juga akan lihat gimana merek global berjuang keras biar terasa lokal. Dan yang paling mengejutkan nanti, gimana ekspor suatu negara bisa berdampak beda banget buat laki-laki dan perempuan. Oke, mari kita mulai bedah semuanya. Nah, ayo kita mulai dari yang paling menarik dulu dari salah satu sumber Anda. Ada artikel dari Pijar yang langsung menyoroti sebuah paradoks besar. Iya, yang ini cukup provokatif. Di satu sisi, globalisasi sering didengungkan sebagai mesin kemajuan. Tapi artikel ini bilang, hati-hati karena mesin yang sama ini bisa memperburuk ketimpangan sosial. Contoh yang paling gampang dicerna itu soal perusahaan multinasional yang buka pabrik di negara berkembang. Mereka datang, buka lapangan kerja, tapi seringkali dengan upah yang sangat rendah. Iya. Akhirnya, yang kaya makin kaya, dan yang kerja buat mereka tetap sulit beranjak. Jurangnya jadi makin dalam. Dan yang perlu kita pahami di sini adalah ketidaksetaraan posisi tawar. Globalisasi memang menciptakan satu arena bermain global, tapi kan pesertanya nggak mulai dari garis start yang sama. Oh, oke. Maksudnya gimana tuh? Perusahaan multinasional itu datang dengan modal raksasa, teknologi canggih, akses pasar yang luas. Sementara pekerja di negara berkembang, opsinya seringkali nggak banyak. Mereka butuh pekerjaan. Benar. Kondisi inilah yang menjadi resep klasik untuk terciptanya ketimpangan. Ini bukan karena satu pihak jahat dan yang lain baik, tapi karena struktur kekuatannya memang, tidak seimbang sejak awal. Saya setuju soal struktur itu. Tapi disinilah artikelnya jadi sedikit provokatif. Dan jujur, saya agak ragu dengan poin berikutnya. Nah, yang soal Steve Jobs itu ya? Betul. Dikatakan bahwa kesenjangan ini, anehnya, bisa punya dampak positif. Contoh yang diangkat adalah Steve Jobs. Dulu, dia melihat komputer itu barang super mewah, cuma untuk segelintir orang kaya. Rasa frustrasi dan ketidakadilan inilah, menurut artikel itu, yang jadi bahan bakar dia buat berinovasi, menciptakan Apple I, komputer yang lebih bisa dijangkau. Tapi, apa contoh ini nggak terlalu menyederhanakan masalah ya? Kayaknya itu pengecualian yang langka banget. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ya, tentu saja itu adalah pengecualian. Contoh Steve Jobs itu ekstrim. Tapi, ide di baliknya adalah bahwa kesenjangan yang terlihat jelas bisa menciptakan rasa urgensi untuk perubahan. Urgensi ya? Oke. Bagi jutaan orang, kesenjangan adalah tembok yang nggak bisa ditembus. Tapi, bagi segelintir orang dengan visi dan sumber daya, itu bisa jadi pemicu. Artikel itu juga menyoroti dua dampak potensial lain yang lebih umum. Apa aja itu? Pertama, kita dikelola dengan benar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kuncinya ada di jika, yaitu jika kelompok kaya mau menginvestasikan kembali kekayaannya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak. Ada penelitian dari Harvard yang menunjukkan perusahaan yang lebih inklusif secara finansial justru kinerjanya lebih baik. Oke, jadi kuncinya di investasi kembali, bukan sekedar menumpuk kekayaan. Tepat. Dan yang kedua, kesenjangan bisa jadi cambuk untuk pengembangan SDM. Ketika orang lihat ada gap yang besar, sebagian dari mereka akan termotivasi untuk meningkatkan keterampilan, cari pendidikan yang lebih baik agar bisa melompat. Oh iya. Di Indonesia, kita bisa lihat semangat ini di balik program seperti Program Indonesia Pintar atau PIP, yang tujuannya kan memberi akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu supaya mereka punya kesempatan untuk bersaing. Jadi, ini bukan tentang memuji kesenjangan, tapi mengakui bahwa dalam beberapa kasus, ia bisa memicu reaksi yang produktif. Nah, ini dia. Karena untuk setiap satu Steve Jobs, ada jutaan orang yang merasakan sisi lainnya kan? Sumber yang sama juga kasih contoh tandingan yang mengerikan. Kerusuhan Los Angeles tahun 1992. Betul. Setelah putusan kasus Rodney King, itu kan bukan soal inovasi, tapi soal ledakan amarah. Persis.
Dan itu contoh yang sangat krusial untuk menyeimbangkan narasi. Kerusuhan LA itu puncak dari kesenjangan sosial dan rasial yang sudah menumpuk puluhan tahun, diperparah oleh rasa ketidakadilan dari sistem hukum. Jadi sudah lama terpendam ya? Betul, ketika putusan itu keluar, itu cuma jadi percikan api yang membakar bensin yang sudah tumpah di mana-mana. Lebih dari 50 orang tewas, ribuan bangunan hancur. Ini menunjukkan wajah lain dari kesenjangan. Wajah yang destruktif. Tepat. Ketika ia tidak diiringi oleh harapan atau kesempatan, ia tidak akan melahirkan inovasi, tapi justru kehancuran sosial. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, kesenjangan yang dipercepat globalisasi ini benar-benar pedang bermata dua. Jadi interaksi global ini bisa jadi konflik yang sangat merusak. Tapi saya jadi penasaran, apakah selalu berupa benturan? Salah satu sumber Anda akan membahas sesuatu yang kita temui tiap hari, yaitu makanan cepat saji. Ah, iya. Ternyata di situ ceritanya beda ya. Bukan benturan, tapi justru perpaduan. Tepat sekali. Ini adalah sisi lain dari globalisasi yang jauh lebih subtil dan terjadi di level budaya. Kita masuk ke dunia glokalisasi, sebuah istilah dari jurnal Universitas Atmajaya yang Anda berikan. Glokalisasi. Global lokal. Konsepnya sederhana, global bertemu lokal. Perusahaan raksasa seperti McDonald's atau Burger King sadar betul mereka nggak bisa sekedar datang dan menjual menu standar Amerika mereka ke seluruh dunia. Mereka akan terasa asing, seperti alien. Dan mereka melakukan lebih dari sekedar menerjemahkan menu kan? Contoh yang diangkat di jurnal itu benar-benar Indonesia sekali. Iya kan? Burger dengan rasa cabai hijau dan rasa balado. Awalnya terdengar seperti gimmick, tapi ternyata ini strategi yang sangat dalam. Jauh lebih dalam dari gimmick. Ini adalah strategi bertahan hidup dan berkembang di pasar yang berbeda. Jurnal itu menyebutnya sebagai penerapan teori hibriditas. Hibriditas. Mereka menciptakan produk hibrida, sesuatu yang secara DNA adalah produk global, sebuah burger, tapi berpakaian lokal dengan cita rasa yang akrab di lidah kita. Supaya terasa punya kita gitu ya? Persis. Tujuannya agar konsumen merasa, oh, ini produk global, tapi rasanya rasa kita. Ini menghilangkan hambatan psikologis dan membuat produk mereka lebih mudah diterima. Ini menarik sekali, karena ini seolah membalikan ketakutan lama tentang globalisasi. Dulu kan orang khawatir budaya Barat atau Amerika akan datang dan melibas semua budaya lokal. Westernisasi istilahnya. Iya, westernisasi. Semuanya akan seragam gitu. Betul. Tapi fenomena burger balado ini menunjukkan bahwa prosesnya tidak sesederhana itu. Ini bukan jalan satu arah. Sumber lain dari buku sosiologi yang Anda berikan juga menguatkan ini. Prosesnya lebih mirip sebuah negosiasi. Budaya global datang dengan tawarannya, tapi budaya lokal tidak diam saja. Budaya lokal merespons. Budaya lokal merespons, menyaring, beradaptasi, dan pada akhirnya ikut membentuk produk global itu sendiri. Burger rasa balado adalah bukti nyata bahwa budaya lokal punya kekuatan tawar. Ia tidak pasif, ia aktif, mengubah arus global yang datang. Jadi, alih-alih dilibas, budaya lokal justru menunjukkan kelihayannya dalam menjinakkan kekuatan global. Bicara soal efek yang tidak terlihat dan seringkali tidak kita sadari, ini bagian yang menurut saya paling mengejutkan dari semua sumber Anda. Yang soal Tunisia, ya? Iya. Sebuah makalah akademis tentang pasar tenaga kerja di Tunisia. Pertanyaannya sederhana, gimana perdagangan global mempengaruhi pekerjaan laki-laki dan perempuan? Tapi jawabannya ternyata rumit sekali. Sangat rumit, dan ini membongkar asumsi umum bahwa semua pertumbuhan ekonomi itu baik untuk semua orang. Argumen inti dari penelitian di Tunisia ini adalah dampak ekspor terhadap kesetaraan gender itu sangat bergantung pada sektor industri apa yang sedang booming. Oke. Nah, pasar kerja di Tunisia, seperti di banyak negara, digambarkan sebagai tersegmentasi gender. Tunggu. Tersegmentasi gender, maksudnya bagaimana? Artinya, ada pekerjaan atau industri yang secara tradisional dan struktural didominasi oleh perempuan dan ada yang didominasi oleh laki-laki. Oke. Di Tunisia, contohnya, industri tekstil dan garmen itu padat karya perempuan, sementara industri lain seperti manufaktur mesin atau konstruksi itu padat karya laki-laki. Ini bukan cuma soal pilihan, tapi seringkali juga karena norma sosial, ekspektasi, dan struktur kesempatan yang ada. Oke. Jadi ada kafling-kafling pekerjaan berdasarkan gender, lalu apa yang ditemukan penelitian ini waktu ekspor Tunisia meningkat? Logikanya kan, kalau ekspor naik, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka untuk semua orang. Nah, disinilah letak kejutan besarnya. Ternyata,
Lonjakan permintaan ekspor di Tunisia selama periode penelitian itu terjadi di sektor-sektor yang padat karya laki-laki. Oh, bukan di tekstil. Bukan. Permintaan global untuk produk tekstil mereka tidak sebesar permintaan untuk produk manufaktur mesin. Hasilnya, rasio pekerjaan perempuan terhadap laki-laki justru menurun. Serius? Menurun? Menurun. Dengan kata lain, ketika negara itu secara keseluruhan lebih makmur karena ekspor, laki-laki mendapatkan lebih banyak pekerjaan baru dibandingkan perempuan. Kesenjangan gender di pasar kerja malah melebar. Wow, jadi bisa saja berita utama di koran bilang ekspor Tunisia meroket. Tapi kenyataan di lapangan adalah banyak perempuan, terutama seperti yang disebut di studi itu, perempuan yang sudah menikah yang justru makin tersingkir. Tepat. Itu detail yang sangat penting dan seringkali tidak terlihat. Tepat sekali. Studi itu bahkan menunjukkan adanya dinamika di dalam rumah tangga. Ketika peluang kerja untuk suami meningkat pesat, ada kemungkinan keluarga akan memprioritaskan pekerjaan suami. Dan istri, terutama jika sudah punya anak, akan lebih sulit untuk masuk atau bertahan di pasar kerja. Ya ampun. Ini memaksa kita untuk berpikir jauh lebih kritis. Ketika kita mendengar politisi atau ekonom memuji perjanjian perdagangan bebas, pertanyaan pertama kita seharusnya bukan lagi sekedar berapa triliun potensi keuntungannya. Tapi Keuntungan ini akan mengalir ke siapa, sektor mana yang akan tumbuh, dan siapa yang mungkin tertinggal. Globalisasi tidak mengangkat semua perahu secara merata. Terkadang, ia mengangkat perahu tertentu jauh lebih tinggi dan meninggalkan yang lain. dari kesenjangan yang bisa memicu inovasi sekaligus kerusuhan, lalu burger global yang berlogat lokal, sampai nasib pekerja perempuan di Tunisia. Kalau ditarik benang merahnya, globalisasi ini ternyata jauh lebih personal dan rumit dari yang saya bayangkan. Betul. Ini bukan sekedar grafik ekonomi atau kebijakan di tingkat tinggi. Tepat. Jika kita sambungkan semua titik dari sumber-sumber Anda, gambaran yang muncul adalah globalisasi bukanlah sebuah kekuatan tunggal yang bergerak lurus. Ia adalah serangkaian proses yang penuh dengan kontradiksi. Saling bertentangan ya? Betul. Buku sosiologi dan sumber dari Wikipedia yang Anda berikan merangkum ini dengan baik. Di satu sisi, ia menciptakan saling ketergantungan ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya. Perusahaan bisa memproduksi komponen di 5 negara berbeda dan merakitnya di negara ke-6. Ini bisa sangat efisien. Tapi di sisi lain, ketergantungan ini juga menciptakan kerapuhan baru. Kerapuhan seperti apa maksudnya? Misalnya, ketergantungan negara berkembang pada modal dan teknologi dari negara maju. Lalu ada resiko capital flight atau pelarian modal. Iya. Bayangkan, investasi miliaran dolar bisa ditarik keluar dari sebuah negara dalam hitungan jam hanya karena satu rumor politik. Dan itu bisa memicu krisis ekonomi. Lalu tentu saja ada risiko konsumerisme yang didorong serbuan produk global, yang bisa menggerus produsen lokal dan mendorong gaya hidup yang tidak berkelanjutan. Dan ini bukan cuma soal uang dan barang kan? Ada dimensi budaya dan identitas yang sangat kuat. Tentu. Di satu sisi, globalisasi itu keren. Kita bisa nonton Piala Dunia bareng-bareng, dengerin musik dari seluruh penjuru planet, jalan-jalan ke negara lain. Dunia terasa lebih kecil, lebih terhubung. Betul. Tapi di sisi lain, seperti yang disinggung di salah satu sumber, banjir informasi dan budaya asing ini bisa memicu krisis identitas nasional, terutama bagi generasi muda. Mereka dihadapkan pada begitu banyak pilihan. Mau bergaya seperti artis K-pop, rapper Amerika, atau mengikuti tradisi lokal. Identitas lokal bisa terasa goyah. Benar. Dan sebagai respons dari tantangan itu, buku sosiologi yang Anda berikan memperkenalkan sebuah konsep penyeimbang yang menurut saya sangat kuat, yaitu kearifan lokal atau local wisdom. Kearifan lokal. Ini bukan sekedar nostalgia tentang masa lalu. Contoh yang paling indah dan kuat adalah sistem irigasi Subak di Bali yang sudah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Oh, Subak. Subak itu bukan cuma soal teknik mengairi sawah. Itu adalah sebuah sistem sosial, filosofis, dan ekologis yang sangat canggih berdasarkan prinsip Trihita Karana. Harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Tepat. Dalam dunia yang terobsesi dengan efisiensi individual, Subak adalah bukti bahwa sistem komunal yang berlandaskan kearifan lokal bisa bertahan ratusan tahun dan tetap relevan. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sesuatu yang kuno untuk ditinggalkan, tapi justru bisa menjadi jangkar dan sumber kekuatan untuk beradaptasi di tengah badai globalisasi.
Setelah semua pembahasan ini, jadi jelas sekali kalau kita mencoba melabeli globalisasi sebagai baik atau buruk, kita kehilangan inti persoalannya. Justru itu, terlalu simplistif. Ini adalah kekuatan dahsyat yang sedang membentuk ulang ekonomi kita, budaya kita, bahkan hubungan paling personal dalam keluarga kita, dengan cara-cara yang sangat spesifik dan seringkali tidak kita duga. Tepat. Dan kumpulan sumber Anda benar-benar berhasil menangkap kompleksitas itu dengan indah. Dari kisah seorang inovator yang dipicu oleh ketidakadilan, sebuah burger yang belajar berbahasa lokal, hingga pergeseran nasib yang sunyi antara pekerja laki-laki dan perempuan di sebuah negara di Afrika Utara. Masing-masing punya cerita sendiri. Betul, setiap cerita kecil ini adalah kepingan mozaik dari sebuah gambar besar yang terus berubah. Iya, benar sekali. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Salah satu sumber menyebutkan bahwa salah satu dampak globalisasi yang paling tak terhindarkan adalah munculnya lebih banyak masalah bersama. Pikirkan saja, perubahan iklim, pandemi, kejahatan cyber, atau perdagangan manusia. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan oleh satu negara sendirian. Dinding perbatasan tidak bisa menahan asap polusi atau virus. Semuanya terhubung. Jadi, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, seiring makin mendesaknya tantangan-tantangan global ini, bagaimana hal itu mungkin memaksa kita untuk mendefinisikan kembali apa arti komunitas lokal kita? Apakah komunitas Anda berhenti di batas RT, kota, atau negara Anda? Ataukah suka tidak suka, kita semua kini terpaksa mulai melihat seluruh planet ini sebagai satu komunitas yang nasibnya saling terkait?